harus membuat perencanaan karyanya. Saat ini Ibu berada di tempat pembuangan akhir sampah. Kalian bisa lihat banyak sekali tumpukan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Jika masalah sampah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya adalah polusi terhadap bau dari sampah. Peduli terhadap lingkungan adalah salah satu prinsip dari Trihita Karana. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajarkan kalian prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat kerajinan dari bahan limbah. Hello student, today we will learning about design waste based on craft works. Every day, human activities produce a lot of waste. If we ignore about waste problem, it have a big impact for our environment. To solve this problem, we can do 3R: reduce, reuse, and recycle. Protecting our environment is one of Trihita Karana principle. Setelah menyelesaikan pembelajaran 1 tentang jenis dan karakteristik limbah, kali ini kita akan belajar bagaimana merancang sebuah karya kerajinan dengan menerapkan prinsip ergonomis. After finish learning about characteristic and type of waste, now we will study about design, craft, and how to apply ergonomic principle. Proses penciptaan karya kerajinan memiliki 8 tahapan. Yang pertama, kita harus memahami bahan kerajinan yang akan kita buat sebagai bahan baku karya. Yang kedua, kita gali ide sebanyak mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sketsa gambar. Buatlah sketsa gambar lebih dari 1. Kemudian di tahap selanjutnya, pilihlah 1 sketsa gambar yang terbaik. Setelah itu, sesuai dengan sketsa gambar yang kita buat, maka kita pilih bahan dan alat yang kita perlukan. Tahap selanjutnya adalah kita membuat karya. Jika telah selesai, maka lakukan evaluasi. Jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan sketsa yang kita buat, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan revisi karya kerajinan. Dalam berkarya, kita harus mengingat dan menerapkan prinsip ergonomis. Ada 5 prinsip ergonomis yang harus kita selalu pahami dan ingat dalam membuat sebuah karya kerajinan. Yang pertama, sebuah karya kerajinan harus memiliki kegunaan atau utility. Seperti kalian lihat, ini adalah sebuah tas. Tas ini memiliki fungsi guna, yaitu untuk menempatkan barang bawaan kita. Sedangkan ada hiasan pom-pom di sini dibuat memiliki kegunaan sebagai fungsi hias. Kemudian, prinsip ergonomis yang kedua adalah comfortable atau kenyamanan. Jadi tas ini ketika digunakan anak-anak, konsumennya itu merasa nyaman karena bahannya ringan dan mudah dibawa. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keluasan atau flexibility, di mana bentuk daripada tas ini sangat proporsional. Yang keempat itu adalah safety atau keamanan, di mana ketika digunakan tas ini tidak melukai konsumennya. Sedangkan yang terakhir adalah kita tidak boleh melupakan keindahan atau aspek estetik dari tas ini. Jadi itulah 5 prinsip ergonomis yang harus kita selalu terapkan dalam membuat benda kerajinan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini mengenai perencanaan karya dan penerapan prinsip ergonomis. Thank you for watching this learning video. I hope you understand with the material that I give to you. See you on next video. Bye-bye.